Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara awarding ceremony Top Corporate Finance Award 2022. Luar biasa tentunya, senang sekali saya Ceria Fasti bisa memandu acara pada hari ini. Dan izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu kehormatan yang telah hadir. Selamat datang kepada Bapak Arief Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Selamat datang kepada Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi SEMSEMA selaku Executive Director of Next Policy. Dan juga tentunya yang kami hormati para pemenang peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, tidak lupa juga kami mengucapkan selamat bergabung untuk Bapak Ibu para peserta webinar nasional yang bertemakan Indonesia Economy Navigating the Danger Zone. Dan tentunya acara Top Corporate Finance Award 2022 ini digelar oleh infoekonomi.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, untuk para peserta webinar kami mohon untuk bisa mengikuti webinar ini hingga akhir acara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita akan menyaksikan bersama video profil Info Ekonomi. Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi-informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta, keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, informatif, dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mendengarkan sambutan dari penyelenggara acara oleh Bapak Arief Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Kepada Bapak Arief Munajat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya lah bahwa hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara awarding Top Corporate Finance Award 2022. Yang kami hormati Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi SE MSE MA selaku Executive Director Next Policy. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia, serta yang berbahagia para peraih Top Corporate Finance Award 2022. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar nasional yang sudah bergabung dalam acara ini.
Hadirin yang kami hormati, industri perbankan, asuransi, dan pembiayaan memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Apalagi di tengah proses pemulihan ekonomi nasional di saat kondisi pasca pandemi COVID-19 masih berlanjut. Tantangan dan utama saat ini adalah bagaimana menjaga corporate brand, image, dan juga kinerja keuangan perusahaan-perusahaan keuangan tersebut agar pergerakan usahanya tidak berakibat dengan banyaknya kredit macet atau non-performing loan. Tidak dapat dipungkiri, pasca pandemi COVID-19 mengakselerasi masyarakat menuju era peradaban digital akibat aktivitas masyarakat yang dulunya berlangsung secara offline dipaksa beralih menjadi digital. Sementara di sisi lain, perputaran roda usaha di sektor banking, insurance, dan pembiayaan juga dihadapkan dan diharapkan pada berbagai tantangan dan harapan yang mengharuskan untuk beradaptasi di era digital. Di sisi lain, kondisi saat ini dikutip dari YouTube infoekonomi.id dengan Dr. Fitrah bahwa saat ini akibat perang Ukraina versus Rusia terjadi tren inflasi di Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika melakukan kebijakan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point. Paralel dengan itu, di Amerika Serikat terjadi titik unemployment yang sangat rendah dari angka 3,5% sampai dengan 3,7%. Kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat diikuti oleh Bank Sentral Eropa yang akan diusahakan untuk menurunkan demand market. Dan hal ini berdampak capital outflow dari Indonesia ke luar negeri, mengakibatkan kurs AS lebih perkasa dibandingkan rupiah. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kondisi saat ini, perekonomian memiliki kondisi yang lebih baik dan lebih siap dibandingkan krisis moneter di tahun 98. Dari sisi APBN, kita sudah lebih prudent dan lebih strategis, dan juga memiliki devisa yang melimpah. Bank Indonesia sampai dengan saat ini telah meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis point yang tentunya berdampak pada meningkatnya cost of financing pada sektor keuangan. Hal ini untuk menurunkan dampak inflasi atau menurunkan tingkat inflasi. Meningkatkan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia justru berdampak positif karena pertumbuhan Indonesia mencapai di atas 5%. Di sisi lain, dampak kenaikan suku bunga terjadi koreksi pertumbuhan di industri keuangan. Resiko terbesar perekonomian setelah adanya COVID adalah inflasi yang meninggi. Saat ini, Bank Indonesia dan juga pemerintah bekerja sama secara sinergi untuk menahan laju inflasi. Pemerintah memberikan insentif dengan memberikan subsidi untuk menahan laju inflasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara makro agar perekonomian berjalan dan meningkatkan besaran kue agar keluar dari danger zone. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menavigasi perekonomian melewati danger zone sampai dengan saat ini yang menginspirasi kami dari infoekonomi.id untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan yang telah berhasil mempertahankan performanya di tengah-tengah kondisi geopolitik ekonomi global dalam menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya yang membanggakan. Infoekonomi.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berada di sektor keuangan dalam bentuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Kami berharap penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraih untuk terus eksis dan semakin meningkatkan performanya. Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para perusahaan
yang menerima penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Najat selaku CEO infoekonomi.id atas kata sambutannya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita akan memasuki sesi webinar nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi SE MSE, MA Executive Director of Next Policy, yang akan menghadirkan tema Indonesian Economy Navigating the Danger Zone. Untuk itu kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi, yang beliau seorang pengamat dan ekonom muda yang juga menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada panitia, Pak Arif, Pak Tri, dan juga rekan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan share materinya ya sebentar. Ya, ini apa sudah kelihatan? Oh, sebentar ya, saya share lagi. Atau panitia boleh bantu, atau saya nggak bisa share screen nih, bisa saya jadikan co-host mungkin ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah ya? Oke, let me know kalau udah kelihatan ya. Oke. Silahkan. Ya. Sudah tampil Pak, silahkan untuk dimulai webinarnya. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, silahkan Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih atas undangannya dari teman-teman, Pak Arif Munajat dan kawan-kawan. Tema saya hari ini adalah how to navigate away from the danger zone. Nah, inspirasinya adalah kalau Bapak dan Ibu mungkin penyuka film Top Gun ya, di edisi tahun 1986 dan tahun 2022 maksudnya, itu kan sama-sama di sesi pembukaannya kita dengar satu lagu ya yang jadi hits di tahun 1980-an dan kemudian di rerun lagi di tahun 2022, yaitu The Danger Zone. Nah, ini menjadi topik ya yang menarik ya, dikala pada saat itu Maverick ya, tokoh utama dalam Top Gun baik yang di tahun 86 dan tahun 2022 diinstruksikan atau diminta untuk, terutama yang tahun 2022 kita melihat bahwa Maverick itu membimbing ya pilot-pilot elit yang top of the top gitu ya, untuk kemudian melewati atau melintasi bukit. Jadi kalau kita bicara danger zone, itu bukan hal yang harus ditakuti, tetapi harus dilewati, gitu ya, di-embrace, dan kemudian tujuannya adalah bagaimana kita bisa kemudian melewati bukit tersebut dengan aman. So, navigating away from the danger zone bukan artinya kita berkelit dari potensi atau risiko krisis, tetapi kita embrace itu dan selalu berpikiran optimis bahwa kita masih bisa untuk keluar dari tantangan-tantangan. Nah, kalau kita lihat data-data ya, di mulai dari tahun 2021, ini data-datanya sudah lumayan positif. Ya. Kalau kita ingat, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 perekonomian kita itu masuk wilayah negatif, ya. Bahkan sudah masuk kategori resesi. Resesi itu apa sih? Mungkin banyak dari kita yang agak kebingungan untuk memahami apa itu beda resesi, krisis, depresi, slower growth. Nah, ini masing-masing punya pengertian yang berbeda.
Terutama kalau kita bicara mengenai resesi, resesi itu artinya adalah kalau 2 kuartal berturut-turut kita tumbuh negatif, itu artinya resesi. Ya. Tidak semua orang paham dengan istilah ini, terutama orang awam. Jangankan orang awam, saya waktu itu diwawancara oleh wartawan saja, yang wartawan bidang ekonomi, itu saja salah paham mengenai istilah resesi. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahun 2023 akan memasuki wilayah resesi? Gitu kan? Nah, ya resesi itu adalah sekali lagi 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif. Apakah kita pernah mengalaminya? Ya, yang paling dekat tahun 2020 seperti yang saya sampaikan. Nah, di kuartal kedua tahun 2020 kita tumbuh minus 5,3%. Di kuartal ketiganya masih di tahun 2020 kita tumbuh minus 3,49%. Artinya negatif. Nah, berdasarkan konsensus kalau sudah 2 kuartal berturut-turut berarti sudah masuk definisi teknis dari resesi. Kemudian di kuartal keempat di tahun 2020 yang terjadi adalah juga tumbuh negatif minus 2,17%. Sehingga all in all kita lihat growth average atau yearly average growth di tahun 2020 itu minus 2,0 sekian persen. Artinya ya pertumbuhan ekonomi negatif dan sudah masuk wilayah teknis resesi. Dan itu berlanjut ternyata di tahun 2021 di kuartal 1 minus 0,7%, meskipun tidak sebesar dari tahun 2020 tentunya. Nah, tetapi mulai di tahun 2021 kuartal kedua itu sudah masuk wilayah positif 7% di kuartal keduanya, sehingga all in all di tahun 2021 average growth-nya 1 tahun itu 3,69%. Nah, dari situ kita bisa kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa tahun 2021 kita sudah bye-bye terhadap resesi. Gitu. Nah, jadi bids farewell. Nah, salah satu perks atau atribut lain yang disuruh kita alami selama pandemi adalah mulai munculnya behavior switch dari yang sebelumnya sangat berorientasi pada bangunan fisik, brick and mortar, tapi mulai tahun 2021 kita sudah mulai melihat bahwa behavior orang-orang sudah mulai piawai menggunakan platform digital. Nah, ini yang merupakan salah satu perks ya, atau salah satu keuntungan atau hikmah di kala pandemi. Nah, terkait dengan apa yang sering diutarakan para ekonom ya, juga kemudian ketakutan dari masyarakat terkait dengan potensi kegelapan di tahun 2023, ini secara global bahkan Bank Dunia dan juga IMF sudah mulai mengkoreksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023, yaitu mulai mendekati nol meskipun tidak masuk wilayah negatif. Ada beberapa negara yang mungkin masuk pertumbuhan ekonomi negatif, tapi secara umum average growth itu masih positif meskipun sangat rendah gitu ya. Nah, apa yang kemudian mendasari semacam pelambatan global tersebut? Ya, kalau kita sudah ingat dari tahun 2020 pelambatan global itu pernah terjadi, tetapi ketika bangkit ya harus kembali lagi ke arah bentuk pelambatan ekonomi yang cukup signifikan. Nah, sebenarnya di tahun 2020 saya sudah sempat menyampaikan pada saat itu ke Menteri Perdagangan, pada saat itu di bulan April atau Mei kalau tidak salah, saya agak lupa, tetapi yang jelas saya waktu itu masih sebagai tenaga ahli dari Menteri Perdagangan sekaligus juru bicara, dan saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan pada saat itu, saya buka pintunya, kemudian saya masuk ke ruangannya dan saya jelaskan beberapa hal yang menjadi kekhawatiran saya untuk di periode-periode setelah pandemi justru. Nah, di tahun 2020-an ya, tahun 2020 dan tahun 2021 ya, saya juga menyampaikan ini tahun 2020 dan juga saya ulang lagi tahun 2021. Saya melihat ada suatu fenomena di mana negara-negara besar, ya, big boys, US, Jepang, Eropa, China, itu sama-sama memberikan stimulus. Nah, dampaknya apa? Stimulus ini, ya, di Amerika Serikat sendiri stimulusnya juga lumayan besar. Ini memicu suatu kondisi yang dinamakan demand overshooting. Ya. Dan ini sudah saya berikan kewaspadaan semenjak awal tahun 2020. Bahwa ini akan memicu suatu lesatan permintaan yang cukup signifikan.
Nah, permasalahan adalah selama pandemi justru supply side itu terbatas. Ya. Banyak aktivitas-aktivitas produksi yang terhambat, masa tanam tertunda, pabrik-pabrik tutup dan seterusnya. Sehingga apa? Kapasitas produksi atau kalau kita bicara supply side itu tidak mampu secara cepat mengejar kenaikan dari sisi demand. Ketika orang-orang diberikan disposable income, diberikan semacam keleluasaan spending, mereka punya uang, tetapi barangnya nggak ada. Nah, ketika ini menjadi semacam perilaku global, ini kemudian memicu semacam disproporsionalitas antara supply dan demand. Dan ini yang kemudian saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan pada saat itu. Pak Menteri, hati-hati bahwa nanti kita akan menghadapi peristiwa naiknya harga-harga komoditas internasional. Ini harus kita waspadai. Dan ternyata memang betul, harga komoditas global itu memang meningkat secara umum. Nah, meskipun ada sebagian menjadi berkah, ada sebagian lagi yang mungkin menekan perekonomian kita. Nah, ini nanti saya akan ceritakan di akhir-akhir. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi ya, pertanyaan besarnya adalah apa sih yang kemudian menjadi sumber shock atau gejolak perekonomian kita selama 2 atau 3 tahun terakhir? Kalau kita ambil dari tahun 2020 misalnya, ada 2. Secara serius kita melihat 2 hal ini. Ya. Kontributor pertama adalah dari COVID, yang kedua adalah dari inflasi. Melalui serangkaian hasil dari variance decomposition, ini menjelaskan bahwa COVID ini kontribusinya sekitar 17%, sementara inflasi itu 14-15%. Yang 17% ini artinya dia paling tinggi dibandingkan dengan sumber gejolak yang lain. Sehingga ketika menangani pandemi, ketika pemerintah berhasil menangani pandemi, maka ya ekonomi bisa kembali lagi ke arah jalur normalnya, gitu kan. Nah, permasalahan adalah ketika pandemi ini selesai, gitu ya, atau mendekati endemi, probabilitas endemi ini kan cukup besar di tahun ini ya, sehingga sumber permasalahan atau gejolak dari sisi COVID itu mulai melunak, tetapi ada permasalahan lain. Permasalahan lain adalah yang justru muncul dari sisi inflasi. Inflasi ini kemudian harus kita jinakkan karena ini menjadi salah satu kontributor terbesar buat gejolak perekonomian kita. Yang harus diwaspadai adalah saya bidangnya international trade. Maka kalau saya lihat dari sisi perdagangan internasional, maka yang harus diwaspadai adalah jangan sampai kita terlalu agresif melakukan ekspor input produksi, gitu ya. Salah satu keberkahan selama pandemi adalah kita memang mendapatkan berkah surplus perdagangan ya secara cukup signifikan. Bahkan di bulan lalu itu adalah bulan yang ke-29 secara berturut-turut di mana kita mengalami surplus perdagangan. Tetapi jika kita melihat apa yang menyebabkan surplus, yang paling dominan tentunya masih komoditas. Ya, itu adalah satu berkah juga buat kita karena kondisi kita adalah oversupply dari input produksi. Cuma di sisi yang lain, dari simulasi kami menunjukkan juga bahwa ketika si ekspor ini terlalu dibuat agresif untuk input produksi ini kemudian dijual, diekspor tanpa kemudian memperhatikan kebutuhan domestik, maka di tahun 2023 ini ada potensi langka input produksi. Nah, ketika langka, maka kita harus mengimpor lebih banyak lagi. Ketika mengimpor, maka terpapar harga internasional yang memang sedang tinggi. Nah, ketika itu maka akan mempengaruhi juga lewat jalur inflasi, sehingga ketika kita mengekspor justru membuat perekonomian kita menjadi lebih negatif, ya, terkontraksi 0,6 sampai 0,8%. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi harus dijaga. Jangan sampai ketika industri kita lagi butuh, ini kan lagi naik nih, ekspansi industri ya. Tapi harus ditahan supaya si input produksinya ini tetap ada, tetap available. Nah, ini yang kemudian membedakan kita antara Indonesia dengan negara-negara lain. Negara-negara lain seperti misalnya Inggris yang sedang bergejolak ya, bahkan Liz Truss 48-49 hari ya, menjadi Perdana Menteri karena tidak tahan atau dinilai salah kemudian kebijakan. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi sumber permasalahan adalah inflasi yang sangat tinggi. Nah, itu karena apa? Karena mayoritas itu diimpor gitu kan. Sering juga kita mendengar dari Inggris ada yang kemudian harus menahan makan paginya karena ya untuk berhemat begitu kan. Ini suatu hal yang alhamdulillahnya di Indonesia tidak kita alami. Salah satunya karena berkah oversupply itu. Tapi jangan sampai kemudian yang oversupply ini kemudian menjadi masalah di kemudian hari kalau misalnya kita
ekspor secara agresif. Makanya kebijakan DMO dari CPO, kebijakan kemudian pembatasan pajak ekspor dan seterusnya itu saya rasa masih terus atau layak dilanjutkan. Nah, bagaimana overall sentiment dalam ekonomi? Dari AI-based sentiment analysis yang kami kelola, ini basis mesin kami di Melbourne, tapi kita menangkap sentiment analysis di sosial media yang khususnya yang berbahasa Indonesia. Nah, ini kita menangkap bahwa sentiment analysis untuk yang negatif itu kecenderungannya adalah turun dan masih kemudian kalah dominan dibanding dengan netral yang positif ditambah. Nah, tetapi ada potensi kemudian spiking lagi mulai bulan September karena memang ada kecenderungan inflasi yang meningkat. Tetapi all in all kita masih in a very good condition. Tetapi tentu harus ada beberapa popular buzzword yang tentu harus kita akomodasi, atau pemerintah dalam hal ini harus bisa mampu melihat ini sebagai satu bentuk kewaspadaan. Orang masih takut miskin, dan ini menjadi popular buzzword di antara sentimen atau keywords yang terkait dengan ekonomi. Nah, ini ya kemudian harus mampu untuk di-tame, kemudian mampu dibuat tone-nya menjadi lebih positif. Karena bagaimana? Karena begini, kalau misalnya semua orang berpikiran negatif, maka yang muncul adalah ya efek negatif secara berombongan. Meskipun kondisi ekonomi kita baik, tetapi kalau semuanya berpandangan negatif, akan memicu bandwagon effect, maka pada akhirnya akan negatif juga yang terjadi. Karena kan katanya di Al-Quran juga disebutkan Tuhan berdasarkan prasangka hambanya. Kalau hambanya prasangka hambanya baik ya jadi baik. Kalau prasangka hambanya buruk ya jadi buruk, gitu kan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Barrow and Gordon di tahun 2022, ada self-fulfilling expectation. Jadi kalau misalnya kita semua punya pandangan buruk, maka pada akhirnya keburukan itu yang akan terjadi. Nah, secara umum untuk kondisi Indonesia ini kita masih bisa punya potensi untuk tumbuh di atas 5%. Even dengan segala external shock, tetap saja masih punya potensi itu. Tapi tentu resiko terbesar dari ekonomi kita sekarang adalah inflasi. Maka resiko inflasi itu yang harus di-tame, harus dijinakkan. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa lain. Salah satunya adalah intervensi dari Bank Indonesia, ya, dan juga kemudian ada penyesuaian harga BBM. Nah, ini suatu hal yang harus kita lihat secara cermat. Untuk penyesuaian harga BBM misalnya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena kalau kita lihat ya dari sisi penggunaan BBM bersubsidi, ini ada ukurannya dinamakan Lorenz curve. Ini yang menunjukkan equality atau tingkat penggunaan itu secara equal. Kalau misalnya di bawah semakin dekat 0 artinya dia semakin equal. Artinya ini bisa saya simpulkan bahwa ini subsidi buat semua, gitu kan. Nah, tapi ini tidak adil. Keadilan itu bukan yang memberikan semuanya sama rasa, sama rata. Bukan. Tapi memberikan yang paling besar justru pada yang paling membutuhkan. Sekarang kalau kita lihat yang sebelumnya, ya yang menikmati subsidi energi itu ternyata bukan hanya orang yang miskin, tetapi juga orang yang menengah ke atas. Nah, ini kan harus dibuat prioritas. Prioritasnya adalah ketika ada tekanan eksternal, dan itu kemudian kita lihat dari sisi harga minyak dunia yang semakin menekan, meskipun ya sekarang kecenderungannya sudah turun, tetapi tetap saja kita tidak melihatnya dari satu data point, tetapi melihatnya secara series runtun waktu di beberapa bulan-bulan sebelumnya. Sehingga ini kan kalau dibuat average, tetap saja ini masih terlalu menekan kalau kita buat average price-nya. Nah, sehingga harus disesuaikan. Ketika external shock itu terjadi, maka yang harus dipikirkan adalah jangan sampai kemudian penggunaan APBN ini tidak tepat sasaran. Nah, akhirnya apa? Kita harus memikirkan tempat yang paling membutuhkan dan tempat yang paling produktif, gitu ya. Kalau misalnya subsidi energi, ya leverage terhadap perekonomian ini tidak terlalu besar. Yang kedua adalah dengan kita menghemat potensi 196 triliun dari penyesuaian harga BBM ini pada akhirnya juga akan memindahkan ya basis atau alokasi yang 190 triliun ini untuk yang kelompok menengah ke bawah dan untuk sektor-sektor yang produktif. Ini jauh lebih kemudian punya daya ungkit terhadap perekonomian ketimbang kemudian subsidi energi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana efek kompensasinya? Ternyata ya alhamdulillahnya ini bekerja dengan baik. Meskipun saya rasa yang besaran 24 triliun cash transfer itu harus perlu ditingkatkan lagi karena sebenarnya juga banyak yang juga terdampak. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita lihat yang bottom 20%, ya ini mereka cenderung terbantu.
Ya, karena kalau kita pakai misalnya proksi nilai tukar petani untuk indeks harga dibayarkan, itu mereka memang mengalami kenaikan harga sekitar 5,44%. Ini saya pakai proksi petani karena mayoritas mereka berada di bottom 20%. Memang mengalami kenaikan harga 5,4% yang mereka hadapi gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, ketika ada additional income berupa cash transfer itu sekitar 7,5% dari additional income mereka, sehingga masih ada selisih. Harga naik tapi pendapatan mereka juga naik dan bahkan masih ada selisihnya gitu. Dan ini suatu hal yang tentu baik buat perekonomian mereka, bahkan itu bisa menaikkan purchasing power mereka to some extent. Meskipun itu tentu tidak kita tidak boleh jumawa juga bahwa itu akan terjadi di lapangan. Harus selalu ada kontrol dan evaluasi. Nah, sekarang kita melihat juga Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini menaikkan suku bunganya beberapa kali dari bulan Agustus 25 basis point, di bulan September 50 basis point, di bulan Oktober juga naik 50 basis point. Ini adalah sebagai pertama respon terhadap kenaikan The Fed yang beberapa kali 75 basis point, 75 basis point, 75 basis point, bahkan akan ada seri kenaikan berikutnya, mungkin tidak akan 75 basis point lagi, 50 basis point, tapi dia akan tetap menaikkan suku bunganya sampai suku bunga atau the Fed rate ini berada di atas inflasinya. Berarti ya kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat yang masih 8%, artinya ini kemungkinan the Fed menaikkan suku bunga masih cukup besar. Nah, dalam hal ini untuk menjaga disparitas supaya tidak ada potensi capital outflow secara cukup signifikan, maka Bank Indonesia juga meresponnya dengan kenaikan suku bunga. Ya, yang kedua adalah selain menjaga nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga dalam hal ini berusaha untuk menjaga expected inflation, ya, supaya inflasi tidak terlalu liar, terutama yang berasal dari demand side atau dari sisi demand. Nah, memang seolah-olah atau secara eksplisit gitu ya, secara kasat mata, kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, berarti biaya kita semakin besar dong ya, biaya untuk melakukan ekspansi kredit, biaya ekspansi usaha gitu kan, bahkan kredit retail, kredit rumah juga akan menjadi lebih mahal. Berarti akan berakibat buruk dong buat perekonomian kita. Berarti prospek perekonomian kita ke depan justru akan menjadi lebih jelek. Tapi enggak juga gitu ya. Ini ada satu resiko, cost of financing. Tapi di sisi yang lain adalah resiko dari inflasi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, resiko inflasi ini menjadi hantu buat perekonomian kita sekarang. Maka ini yang paling besar resikonya, ini yang harus ditangani terlebih dahulu. Dan ini kemudian sangat sesuai ketika kita melihat ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, justru prospek pertumbuhan ekonomi kita menjadi jauh lebih positif karena dia mengatasi ketakutan terbesar perekonomian, yaitu dari sisi inflasi. Tapi, nah ini kalau misalnya kita lihat ya, jadi ada kecenderungan upper bound, inflasi tidak terkelola dengan baik, bisa sampai di atas double digit, di atas 10%, artinya bisa double digit kalau misalnya ini tidak diintervensi oleh misalnya dari sisi demand melalui suku bunga. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, tetapi inflasi tidak hanya berasal dari sisi demand, inflasi juga berasal dari sisi supply. Sebagaimana yang kita lihat di sini bahwa gap antara producers price index dengan consumer price index sudah sedemikian besar. Artinya ini apa? Artinya selama ini produsen yang mengalami kenaikan harga-harga itu tidak segera mentransmisikannya atau mempastrunya ke level konsumen. Sehingga apa yang dinikmati konsumen, ya memang ada kecenderungan harga-harga naik juga, tetapi belum 100% pass-through dari produsen. Yang produsen lakukan adalah harganya dijual tetap, harganya tetap gitu ya, tetapi produknya dibuat lebih kecil, yang biasa disebut sebagai shrinkflation. Nah tapi ini tidak akan berlangsung lama karena selama-lamanya meskipun si produsen akan melihat kemampuan juga dari sisi konsumennya, tapi mereka tidak akan juga bisa selalu bertahan di tekanan ongkos produksi, sehingga mereka harus segera mempastrunya. Secepat apa? Nah, berdasarkan simulasi yang kami lakukan, yang disebut sebagai Gauss-Markov switching regime, ini kecenderungannya adalah di kuartal ketiga dan kuartal 4 ini mulai terjadi mekanisme transmisinya atau pass-through effect-nya dari produsen ke konsumen. Nah, ini harus kemudian dicegah ya dengan apa? Salah satunya adalah intervensi ke supply side. Nah, ini yang kemudian menjadi domainnya pemerintah, bukan lagi bank sentral. Pemerintah dalam hal ini bisa memberikan tadi alokasi anggaran yang seharusnya diberikan untuk subsidi energi itu 196 triliun yang dihemat misalnya, itu bisa masuk ke industri, bisa bayarin electricity-nya,
bisa bayar macam-macam ya, insentif dan seterusnya, supaya apa? Supaya industrinya masih terus bisa bergerak ya tanpa harus terlalu membebani konsumen. Itu yang pertama. Nah, salah satu contohnya juga yang kalau kita lihat di kuartal kedua kemarin itu kita tumbuh 5,4%. Salah satu yang juga tumbuh paling besar adalah sektor logistik, pengangkutan dan transportasi. Nah, sektor logistik, angkutan dan transportasi ini memiliki dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Bagaimana cara untuk mencegah ini supaya tidak terlalu membebani ke level konsumen? Salah satunya adalah ya udah transportasi umumnya ini diberikan subsidi saja. Caranya bagaimana? Ya subsidinya adalah kalau transportasi umum yang plat kuning itu sudah gampang, ada organda, bisa ada diskriminasi. Bagaimana dengan yang online ya, sama-sama aja, bahkan datanya jauh lebih lengkap database-nya kan kalau online ya, sehingga ini bisa didiskriminasi. Diskriminasi seperti apa sih? Nah, mereka bisa membeli pertalite di level 7.650 ya, instead of 10.000 misalnya gitu kan. Karena kalau ya beberapa hasil diskusi saya dengan supir taksi, dengan online gitu ya, mereka itu sudah kemakan ininya apa namanya uang hariannya karena harus bayar BBM yang lebih besar gitu ya. Nah, ini mereka masuk kelas menengah yang tidak dibantu gitu. Nah, bagaimana cara membantunya? Dan bagaimana juga cara mencegah, itu kan baru dari sisi produsen, bagaimana pengguna angkutan transportasi ini supaya kemudian tidak terkena dampak langsung dari pass-through ini. Sekarang belum dinaikin tarifnya secara serentak mungkin ya, masih nunggu-nunggu. Nah, ya udah tadi 7.650 mereka bisa disubsidi. Keluar berapa sih pemerintah? 20-30 triliun paling. Nah, ini bisa kemudian dibuat supaya apa? Supaya tidak terjadi pass-through effect secara cukup signifikan ke level kelas menengah. Nah, bagaimana posisi Indonesia ya di antara global shock ini? Yang jelas kita sedang dalam kondisi yang sangat baik ya, bahkan terus berekspansi dari sisi Purchasing Manager Index in Manufacturing. Kita posisi kemarin di bulan September ini salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan 5 bulan terakhir misalnya 53,7 ya, di tengah tekanan itu kita masih bisa perform well dan bahkan merupakan top performer di dunia ya. Nomor di atas kita cuma ada India, Thailand, Swiss sama Saudi Arabia. Saudi Arabia ya udah nggak usah ditanya lagi lah, mereka kan untung dari windfall profit minyak gitu kan. Nah, kita dari sisi ini juga masih cukup oke. Dari sisi pertumbuhan ekonomi kita on average kita masih di atas average growth gitu ya. Gitu juga dari sisi inflasi. Ini kalau saya update year on year inflation kemarin yang di data di bulan September itu 5,9% year on year-nya, artinya ya within the consensus, within the corridor gitu ya. Jadi kenaikan harga tersebut masih bisa kemudian, kenaikan harga BBM kemarin itu masih bisa kemudian di-tame, pertama dari sisi Bank Indonesia, yang kedua supply side intervention dari pemerintah, meskipun tentunya supply side intervention ini harus dilakukan secara terus-menerus supaya apa? Supaya tidak terlalu membebani produsen yang pada akhirnya di-pass through ke konsumen. Bagaimana dengan depresiasi? Depresiasi kita, kalau kita lihat banyak berita-berita nih, saya sering mengkritik wartawan pakai berita terlalu bombastis. Itu kan sudah kiamat, sudah apa segala macam. Enggak, kita masih kita masih tidak seburuk itu begitu kan. Kalau kita bicara mengenai depresiasi, masih banyak kemudian yang jauh lebih terdepresiasi. Karena apa? Karena ya dolar ini menjadi terlalu kuat gitu kan. Ini akibat kalau istilah Steve Hanke ya, ekonom di Amerika Serikat juga, ini krisis atau recession di global ini bisa disebut sebagai self-inflicting, karena yang di pemerintah atau the Fed sendiri yang kemudian melakukan systemic demand destruction yang kemudian membuat dolar terlalu kuat dan kemudian ini menimbulkan efek bandwagon kemana-mana, sehingga pada akhirnya ya juga kalau kita lihat dari nilai tukar mata uang di seluruh dunia juga ikut-ikutan rontok. Memang ada yang terapresiasi, tapi tidak terlalu banyak ya. Ruble Rusia ini juga termasuk yang anomali ya, karena ya mereka kan juga mendapatkan semacam kelimpahan dari harga minyak dunia juga gitu ya. Jadi kalau meminjam katanya pendapatnya Pak Sandi Uno gitu, dari perang ini mereka perharinya biayanya 1 miliar US dollar. Tapi untungnya 5 miliar US dollar. Artinya dia bisa untung, dia bisa dapat potensi profit sekitar 3 sampai 4 miliar US dollar per day gitu ya. Makanya nih kita nggak tahu, nggak jelas nih sampai kapan nih si perangnya akan selesai.
Nah, dari sisi internal dan external balance, dari sisi konsolidasi fiskal, kita defisit fiskalnya sudah terhadap APBN itu sudah, terhadap GDP itu sudah mulai terkendali, bahkan tahun 2023 itu akan dibuat di bawah 3%, defisitnya, which is good, karena menurut Morgan Stanley, ini juga salah satu yang bisa melesatkan potensi ekonomi Indonesia, fiscal consolidation. Dari sisi external balance, ya, dari sisi itu ya, performa ekspor, impor, investasi, dan segala macam, kita termasuk in a very good condition. Trade surplus terus gitu ya, meskipun ya kecepatannya menurun. Ini kalau misalnya di data terakhir di bulan ke-9 ini cuma 4,9 miliar US dollar, tetapi anyway itu adalah 29 kali berturut-turut kita surplus trade-nya. Meskipun tadi catatannya adalah jangan sampai terlalu jumawa juga, karena pada akhirnya ini juga akan punya beban ekonomi gitu ya. Nah, yang berikutnya juga data investasi kemarin yang belum saya masukkan di sini, data investasi, realisasi investasi kemarin itu juga cukup meningkat, cukup signifikan. Salah satunya adalah karena proses hilirisasi. Ya, usaha kita untuk menghilirisasi di sektor pertambangan, nikel dan seterusnya itu ya berbuah investasi di hulu dan hilir gitu ya. Sesuatu yang dikritik sama EU ya, bahkan mereka membawa ke WTO, tapi ya yang jelas ini menguntungkan kita gitu ya, dan kita bisa move forward dengan kebijakan hilirisasi kita. Potensi resesi gimana? Masih ada, tapi still gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan ekonom-ekonom sering dikirim ini ya, semacam pertanyaan forecast ke depan bagaimana oleh Bloomberg gitu ya. Saya juga sering dikirimin. Nah, ini adalah yang dikirimi oleh si Bloomberg ke beberapa ekonom ya di seluruh dunia. Nah, untuk wilayah Asia Pasifik ini Singapura kemudian dikeluarkan karena respon rate-nya kurang, tapi secara umum kalau kita bandingkan misalnya Indonesia di sini probabilitas terjadi resesi cuma 3% ya, dibandingkan dengan Sri Lanka yang 85% yang memang sudah terjadi gitu ya. Terus dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN yang sebenarnya on average paling rendah ASEAN-nya dalam probabilitas resesi, tapi ya Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Filipina 8%, artinya mereka saja masih di atas kita gitu. Meskipun ya jangan terlalu jangan terlalu jumawa juga, karena kalau misalnya ada api di rumah tetangga ya, kita juga harus berhati-hati jangan sampai api itu juga terpercik juga ke tempat kita. Nah, jadi harus selalu berjaga-jaga, optimis tapi harus berjaga-jaga. Bagaimana efek Rusia dan Ukraina? Ada, tapi tidak terlalu besar karena ketergantungan kita terhadap Rusia dan Ukraina tidak sebesar negara-negara lain. Dan kalau kita lihat juga ekspor atau negara asal impor kita atau negara tujuan ekspor kita juga cukup terdiversifikasi. Bagaimana dengan krisis Sri Lanka? Yang jelas saya masih katakan jauh dari situ, karena ini masalah economic mismanagement. Dan dari sisi kita pengelolaannya masih cukup prudent. Nah, untuk ke depan, untuk merecover, yaitu sektor-sektor yang memang memiliki kaitannya dengan ICT dan juga health mungkin ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari sektor ICT adalah dia bisa mengengage sektor-sektor yang lain. Dia jadi pertumbuhannya inklusif, tidak eksklusif di sektor tertentu, tapi ICT ini bisa mengajak sektor-sektor lain yang juga bisa kemudian bertumbuh kembang. Nah, ini salah satu keunggulannya dari sektor ICT. Nah, memang kita masih tertinggal dari sisi Global Participation Rankings. Ini dari buku saya, Globalization, Productivity, and Production Network in ASEAN. Kita tertinggal dari situ. Tetapi di sisi yang lain, pada saat peristiwa resesi atau krisis, kalaupun terjadi resiko krisis atau resesi tahun depan di dunia, itu efek penjalarannya itu tidak secepat dengan yang lain. Kenapa? Karena kita kurang terkoneksi dengan global atau global value chain. Tetapi di sisi yang lain, ini ya saya sih lebih suka bahwa kita terhubung. Kenapa? Karena ketika yang lain tumbuh, ketika kita tidak terhubung ya kita tidak ikut tumbuh sebagaimana tumbuhnya mereka. Peristiwa resesi, krisis itu paling cuma beberapa tahun sih. Ya, padahal peristiwa tumbuh itu panjang sekali. Nah, yang ingin kita lakukan adalah bagaimana untuk mengejar target kita untuk escaping from middle income trap. Middle income trap ini kalau target kuantitatifnya sebenarnya 2000 sampai 2035. Kenapa? Karena sampai 2035 itu window of opportunity, demographic dividend, bonus demografi itu mulai berangsur-angsur hilang, gitu ya. Nah, makanya kita harus mengusahakan supaya kita bisa memanfaatkan. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Ya, nanti kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, terima kasih tentunya Bapak Fitra Faisal Hastiadi atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu akan semakin lengkap rasanya jika kita simak presentasi metode penilaian yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Dr. Fitra, Pak Arief Munajat, dan juga seluruh tamu undangan yang hadir di kegiatan Top Corporate Finance Award pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari Top Corporate Finance Award di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, penghargaan Top Corporate Finance Award merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di sektor banking, insurance, dan juga financing yang telah berhasil membangun corporate brand dan juga memiliki kinerja keuangan yang baik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan dari Top Corporate Finance Award, yang pertama kita berharap bahwa kegiatan Top Corporate Finance Award menjadi bukti keberhasilan atas kinerja perusahaan Bapak Ibu dalam membangun corporate brand dan kinerja keuangan di sepanjang 1 tahun terakhir. Yang kedua, kami berharap penghargaan Top Corporate Finance Award juga dapat memicu kepercayaan para shareholder dan juga stakeholder dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Dan ketiga, kami berharap penghargaan Top Corporate Finance Award dapat memberikan iklim persaingan yang positif, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di sektor perbankan, asuransi, dan juga sektor keuangan di Indonesia. Nah, adapun metode penilaian yang kami melakukan riset dari bulan Juni hingga Agustus tahun 2022 berdasarkan 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah Digital Corporate Brand Awareness Aspect, yang kedua adalah Digital Corporate Image Aspect, dan ketiga adalah Revenue dan Net Profit Aspect. Nah, kami melakukan selama 3 bulan melakukan proses riset terhadap 3 parameter yang sudah kami tentukan. Nah, adapun parameter-parameter tersebut, yang pertama adalah Digital Corporate Brand Awareness Aspect. Kami mengukur ulasan terkait perusahaan Bapak Ibu atau corporate brand Bapak Ibu di ranah digital atau di ranah internet untuk mengukur banyaknya pengguna internet yang mengulas perusahaan Bapak Ibu melalui mesin pencari periode 1 tahun terakhir. Yang kedua adalah Digital Corporate Image Aspect. Kami melakukan pengukuran terhadap banyaknya pemberitaan di media digital terhadap perusahaan Bapak Ibu sekalian di 3 sektor yang tadi saya sebutkan, terhadap 5 halaman mesin pencari pertama. Jadi kami melihat apakah memiliki sentimen positif, negatif, atau seperti apa. Jadi kami melakukan pengukuran itu. Yang ketiga adalah revenue dan net profit aspect dengan bobot 50 poin. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang sudah terpublikasi secara resmi gitu ya. Dan menilai 2 aspek penilaian. Yang pertama adalah dari sisi pendapatan perusahaan di tahun 2021, dan yang kedua adalah laba bersih perusahaan di tahun 2021. Berdasarkan 3 aspek penilaian inilah kami mengukur para peraih penghargaan Top Corporate Finance Award di tahun 2022 ini. Nah, adapun tahapan proses riset yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kami melakukan perumusan proses dan parameter penilaian. Yang kedua, kami mengumpulkan data-data perusahaan banking, insurance, dan juga financing. Yang ketiga, kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian yang kami sudah tentukan, baik data Digital Corporate Brand Awareness dan juga data Digital Corporate Image dan juga laporan keuangan yang berhasil kami kumpulkan. Dari data tersebut kami melakukan analisa dari laporan keuangan perusahaan banking, insurance, dan finance gitu ya. Lalu kami melakukan input data dan scoring berdasarkan parameter penilaian yang sudah kami tetapkan gitu ya. Jadi ada 3 parameter yang sudah kami tentukan. Dan setelah itu kami melakukan pengumuman pemenang dan melakukan e-award ceremony bersama infoeconomy.id, Trust & Co Indonesia pada hari ini menyelenggarakan penghargaan Top Corporate Finance Award di tahun 2022 ini.
Nah, adapun kriteria pemenang Bapak Ibu sekalian, jadi kami memang sangat ketat untuk menentukan siapa saja peraih penghargaan Top Corporate Finance Award di tahun ini. Yang pertama adalah perusahaan peraih penghargaan memiliki pendapatan dan laba perusahaan sebagai berikut gitu ya. Jadi memang kami menentukan dua kriteria. Untuk perusahaan perbankan harus memiliki pendapatan di angka 200 miliar atau lebih, serta perusahaan berada posisi laba di angka 50 miliar atau lebih. Yang kedua, untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan harus memiliki pendapatan perusahaan di angka 100 miliar atau lebih dan berada pada posisi laba di angka lebih dari 20 miliar atau lebih. Nah, yang kedua adalah perusahaan meraih angka final score minimal 70 poin serta masuk ke dalam peringkat teratas berdasarkan peringkat yang telah kami tetapkan. Untuk kategori perbankan masuk ke dalam top 50 corporate gitu ya. Untuk kategori asuransi masuk ke top 50 corporate, dan juga untuk kategori pembiayaan masuk ke top 25 corporate di sektor pembiayaan. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para seluruh peraih penghargaan Top Corporate Finance Award di tahun ini. Saya berharap penghargaan ini dapat menumbuhkan motivasi buat Bapak Ibu brand peraih penghargaan Top Corporate Finance Award, dan juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Bapak Tri Raharjo atas pemaparannya mengenai metode penilaiannya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang tiba saatnya kita akan memasuki sesi siapa sajakah para peraih Top Corporate Finance Award 2022. Ini dia tayangannya. Kinerja keuangan yang baik bagi perusahaan, banking, insurance, dan financing sangatlah penting, baik untuk tujuan internal maupun eksternal. Jika kinerja perusahaan baik, value perusahaan juga akan tinggi, dan yang juga diuntungkan adalah perusahaan dan nasabahnya. Tidak hanya kinerja keuangan, perusahaan banking, insurance, dan financing juga wajib membangun corporate brand awareness dan corporate image positif terhadap performance perusahaan. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan banking, insurance, and financing yang telah berhasil membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang baik, infoekonomi.id sebagai media dari suara pemerintah.id menggandeng kerjasama erat dengan Trust & Co Indonesia dengan bangga mempersembahkan penghargaan bergengsi Top Corporate Finance Award 2022. Top Corporate Finance Award 2022 merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di sektor banking, insurance, dan financing yang dinilai berhasil dalam membangun corporate brand dan memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan parameter yang ditetapkan. Riset Top Corporate Finance Index dilakukan pada Juni hingga Agustus 2022 terhadap 108 perusahaan perbankan, 136 perusahaan asuransi, dan 213 perusahaan pembiayaan di Indonesia. Top Corporate Finance Award 2022 diberikan kepada perusahaan-perusahaan terpilih berdasarkan hasil riset Top Corporate Finance Index dengan mengacu kepada 3 aspek penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Digital Corporate Brand Image Aspect, dan Revenue and Net Profit Aspect. Inilah Top Corporate Finance Award 2022. Ya, dan inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022. Sejak didirikan pada 11 April 1961 hingga kini, Bank DKI telah tumbuh seiring dengan visinya menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Untuk itu, dalam mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan menghadapi kompetisi serta perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, Bank DKI terus memperkuat strategic positioning-nya. Untuk mendukung pencapaian visinya, Bank DKI menjalankan misi dengan mendukung pertumbuhan Jakarta melalui pengembangan UMKM, kemudahan bertransaksi, dan mewujudkan sistem transaksi non-tunai
guna menghadapi persaingan yang ketat, termasuk menghadapi era digitalisasi untuk mewujudkan kinerja berkualitas yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank DKI berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 2,67 triliun rupiah dengan total laba bersih mencapai 727,36 miliar rupiah, tumbuh 25,27% dari tahun sebelumnya. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Bank DKI. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank DKI, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori bank. Dan kami persilahkan kepada Bapak Romi Wijayanto selaku Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank DKI untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir pada acara Top Corporate Finance Award ini. Tentunya kami atas nama Bank DKI, saya Romi Wijayanto sebagai Direktur Keuangan dan Strategi mengucapkan terima kasih kepada infoekonomi.id dan Trust Co Indonesia, juga para Dewan Juri Top Corporate Finance Award yang telah memberikan penghargaan Bank DKI sebagai Top Corporate Finance Award tahun 2022 dengan kategori Special Achievement Core Banking kategori. Kami bersyukur penghargaan ini adalah salah satu parameter keberhasilan kami dalam membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang berkesinambungan. Dan tentunya ini adalah salah satu pencapaian program transformasi yang telah kami canangkan dan kami implementasikan di tahun 2021. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk para nasabah, stakeholder, juga para pemangku kepentingan Bank DKI dan tentunya seluruh masyarakat Jakarta. Kami Bank DKI terus inovasi dengan berbagai upaya penyederhanaan proses bisnis, termasuk untuk pengembangan produk layanan digital seperti yang tadi disampaikan, Check One Mobile, Simple App untuk Check One, ada Check One Abang untuk pelaku UMKM. Dan tentunya dengan penghargaan ini semakin memberikan semangat kami untuk terus bisa memberikan layanan yang terbaik. Semoga Allah selalu meridhoi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Romi Wijayanto selaku Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank DKI. Dan saya ucapkan selamat kepada PT Bank DKI atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Baik, kita akan mengabadikan momen spesial ini. Kita akan berfoto bersama, berikan senyum terbaik ke kamera. Silahkan 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Dan selanjutnya kita akan menuju ke peraih Top Corporate Finance Award 2022. Sebagai bank sentral di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki peran dominan dalam pembangunan perekonomian, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng menjalankan bisnis perbankan dengan produk meliputi dana pihak ketiga, pembiayaan atau kredit dan layanan jasa perbankan lainnya. Perannya sebagai mitra konsultasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, juga sebagai pemegang kas bagi pemerintah daerah, menjadikan Bank Kalteng menduduki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mendorong pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank Kalteng berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 1,04 triliun rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan mencapai 240,48 miliar rupiah, tumbuh 0,44% dari tahun sebelumnya.
Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, Bank Kalteng. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Selanorwanda SEMSI selaku Direktur Utama Bank Kalteng untuk memberikan sambutan. Silakan mic-nya boleh di-unmute Bapak, mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di usianya yang ke-61 tahun, Bank Kalteng pada tanggal 28 Oktober 2022 ini PT Bank Kalteng mendapatkan penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Corporate Finance Award ini tentu merupakan satu hal yang penting bagi kami, khususnya Bank Kalteng, yang menunjukkan adanya kinerja keuangan yang baik, yang tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh insan Bank Kalteng dalam memberikan kontribusi yang maksimal dalam membangun, membesarkan Bank Kalteng sehingga dapat menjadi kebanggaan secara khusus bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Award ini diharapkan mampu menjadi semangat bagi Bank Kalteng untuk terus memberikan kinerja yang positif serta juga memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kalimantan Tengah, sekaligus tentu mampu untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu bersaing di peta persaingan bisnis di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada manajemen Info Ekonomi ID dan Trust & Co atas apresiasi ini, atas penghargaan ini. Untuk itu, kami yakin bahwa penghargaan ini akan semakin meningkatkan semangat kerja kami, gairah kerja kami dalam meningkatkan kinerja keuangan PT Bank Kalteng ke depan. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Selanorwanda SEMSI selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah meraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Semoga Bank Kalteng dapat terus semakin berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selamat dan terima kasih saya ucapkan Bapak Ahmad Selanorwanda. Baik, kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan berikan pose terbaik, pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan menuju ke peraih Top Corporate Finance Award selanjutnya adalah Dalam menghadapi kompetisitas yang semakin tinggi, PT Mandiri Tunas Finance yang sejak kehadirannya pada 6 Februari 2009 mendapat dukungan kuat dan aliansi strategis PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk semakin meningkatkan performanya untuk menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang terbaik bagi konsumen. Salah satunya dengan dukungan 102 jaringan cabang yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Untuk mewujudkan visinya to be the most progressive and reliable multi-finance in Indonesia,
Mandiri Tunas Finance berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan peduli terhadap lingkungan, memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi pemangku kepentingan, membangun sumber daya manusia profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja perwira, dan menjadi intuisi yang menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Mandiri Tunas Finance berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 3,18 triliun rupiah, tumbuh 26,33% dari tahun lalu, dengan total laba tahun berjalan mencapai 245,88 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Mandiri Tunas Finance. Kami ucapkan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance selaku peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori pembiayaan. Dan kami persilahkan kepada Bapak Taufik Akbar selaku Department Head Corporate Communication untuk memberikan sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Info Ekonomi dan juga Transmenko atas penghargaan yang diberikan kepada PT Mandiri Tunas Finance. Saya mewakili PT Mandiri Tunas Finance mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya berharap dengan penghargaan ini nantinya bisa memberikan kontribusi kepada seluruh pegawai untuk bisa bekerja lebih keras lagi menuju visi misi perusahaan yang menjadi goals kita nantinya. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Transmenko dan juga Info Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Taufik Akbar selaku Departemen Head Corporate Komunikasi Mandiri Tunas Finance, dan saya ucapkan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori pembiayaan. Semoga Mandiri Tunas Finance semakin kokoh dan dapat mewujudkan visinya, yaitu to be the most progressive and reliable multi-finance in Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dukungannya. Iya, kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan berikan senyum kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Bapak Ibu. Ya, kita akan berlanjut untuk melihat siapakah peraih Top Corporate Finance Award 2022. Sebagai perusahaan yang menyediakan produk asuransi umum yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan asuransi dunia usaha dan individu atau perorangan, PT Great Eastern General Insurance Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan asuransi yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dengan menawarkan berbagai hal, mulai dari perlindungan dasar hingga solusi asuransi yang kompleks untuk marine, rekayasa dan konstruksi, properti, kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab hukum, serta kebutuhan-kebutuhan asuransi umum lainnya. Untuk itu, perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Great Eastern Holdings dan memulai operasionalnya di Indonesia sejak tahun 1994 ini diperkuat jaringan kantor cabang, pemasaran dan penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam mendukung produk melalui bank assurance, agen, broker, dan bisnis langsung. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Great Eastern General Insurance Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan premi bruto sebesar 377,52 miliar rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 34,25 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi.
Kami persilahkan kepada Ibu Linggawati Tok selaku Marketing Director PT Great Eastern General Insurance Indonesia untuk memberikan sambutannya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mewakili direksi dan karyawan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada kami dari Trust Co Indonesia dan juga Info Ekonomi yang telah memberikan penghargaan ini kepada kami di acara Top Corporate Finance Award 2022. Dan juga terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada seluruh bisnis partner kami, para agen, broker, dan banka, juga affinity partner, dan seluruh pelanggan yang telah setia mendampingi kami sehingga kepercayaan yang diberikan membuat kami mendapat penghargaan ini. Tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para karyawan yang sudah memberikan kontribusi terbaiknya selama ini. Penghargaan ini akan menjadi satu kebanggaan kami dan juga menjadi motivasi kami untuk kedepannya agar bisa memberikan lebih baik lagi kepada seluruh pelanggan maupun business partner. Tak lupa terakhir kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Mari sama-sama kita majukan industri ini menjadi lebih baik dan sehat. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ibu Linggawati Tok selaku Marketing Director PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia yang telah meraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori asuransi. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi Great Eastern General Insurance untuk tetap menyediakan produk dan layanan asuransi yang inovatif di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari Ibu. Ya, kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan untuk memberikan pose yang berbahagia, pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Peraih Top Corporate Finance Award 2022 selanjutnya adalah Sejak didirikan pada 5 Juli 1962 hingga kini, Bank Pembangunan Daerah Bali atau BPD Bali telah tumbuh seiring dengan visinya menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan. BPD Bali kini terus melakukan transformasi digital dan membangun dan menguatkan ekosistem digital dengan transformasi transaksi penerimaan dan pendapatan daerah Bali dalam elektronifikasi sistem. Sejalan dengan misinya dalam memberikan solusi produk, layanan dan atau jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital dan memberdayakan sektor UMKM, dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah, perusahaan juga membidik segmentasi generasi Z dan milenial melalui digitalisasi kanal dengan menerapkan seluruh produk digital dan elektronik, antara lain mobile banking, internet banking, serta produk digital lainnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, BPD Bali berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 2,46 triliun rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan mencapai 549,15 miliar rupiah, tumbuh 5,24% dari tahun sebelumnya. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank BPD Bali. Kami ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Bali, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori bank. Dan kami persilahkan kepada Ibu Ninyo Mansri Utari Tresna SE, selaku Wakil Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memberikan sambutan. Silakan mohon di-unmute, Ibu.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Mewakili segenap jajaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Info Ekonomi beserta Trans Enco Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam Top Corporate Finance Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memberikan kinerja yang terbaik serta memberikan pelayanan kepada nasabah dan secara terus-menerus meningkatkan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat juga kepada seluruh pemenang pada penghargaan hari ini. Selamat sore. Terima kasih Ibu Joman Sri Utari Tresna, SE, selaku Wakil Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan saya ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Bali atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Semoga BPD Bali semakin menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka, serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Terima kasih dan supportnya Ibu. Kita abadikan momen spesial kemenangan ini. Silakan berikan pose terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut untuk menyaksikan peraih Top Corporate Finance Award 2022 adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang, dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia. Great Eastern melebarkan sayapnya dengan mendirikan PT Great Eastern Life Indonesia pada 1996. Dengan visi untuk menjadi penyedia jasa layanan keuangan di Indonesia yang dikenal akan keunggulannya, Great Eastern Life Indonesia hadir untuk membuat hidup lebih indah dengan menyediakan keamanan keuangan dan mempromosikan hubungan yang sehat dan bermakna. Untuk itu, Great Eastern Life Indonesia pun menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua, dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti bank assurance dan digital. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Great Eastern Life Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan premi sebesar 2,3 triliun rupiah, meningkat 22% dari tahun lalu, dan total laba bersih mencapai 31 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Great Eastern Life Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada PT Great Eastern Life Indonesia, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi. Kami persilahkan kepada Bapak Fauzi Arfan selaku Direktur Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mewakili segenap manajemen dari Great Eastern Life Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Trans Enco dan Info Ekonomi ID atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 yang diberikan kepada kami, Great Eastern Life Indonesia. Tentunya penghargaan Top Corporate Finance Award yang kami terima hari ini menjadi bukti nyata kontribusi kami dalam dunia asuransi bertepatan dengan momentum Bulan Inklusi Keuangan hari ini, bulan ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih
atas kerjasamanya yang luar biasa dari seluruh stakeholder Great Eastern Life Indonesia, karyawan kami tentunya, seluruh pemegang saham kami, termasuk yang penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah Great Eastern Life Indonesia atas kepercayaannya dalam menyediakan solusi keuangan, solusi perlindungan asuransi jiwa kepada Great Eastern Life Indonesia. Diterimanya penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi tentunya bagi kami untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada semua pemenang. Semoga ini menjadi momentum buat kita semua untuk meningkatkan kinerja di masing-masing perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi Arfan selaku Direktur Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada PT Great Eastern Life Indonesia atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori asuransi. Semoga Great Eastern Life semakin menjadi perusahaan asuransi yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka, serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Terima kasih Bapak atas support dan dukungannya. Baik, kita akan abadikan momen spesial ini. Silakan berikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat sekali lagi. Peraih Top Corporate Finance Award 2022 selanjutnya adalah Bank Pembangunan Daerah yang didirikan pada 25 Maret 1964 ini bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Untuk mencapai visinya, yaitu menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjadi mitra konsultasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pemegang kas bagi pemerintah daerah agar berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank Kalsel berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 1,48 triliun rupiah dengan total laba bersih perusahaan setelah pajak mencapai 219,2 miliar rupiah, tumbuh 11,58% dari tahun sebelumnya. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Bank Kalsel. Kami ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori bank. Dan kami persilahkan kepada Bapak Syahrizky Kurniawan selaku PLT Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Kami persilahkan. Cek. Ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrizky Kurniawan, mewakili direksi serta seluruh karyawan Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Trust & Co atas penghargaan yang diberikan
dalam top corporate finance award 2022. Penghargaan ini harus meningkatkan corporate image dan corporate brand awareness kami, serta meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kami akan mampu bersaing lebih di dalam persaingan bisnis di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, stakeholder kami, serta seluruh nasabah serta karyawan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Bank Kalsel. Maju kami untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan tagline kami, setia melayani, melaju bersama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrizki Kurniawan selaku PLT Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Dan saya ucapkan selamat kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori bank. Semoga Bank Kalimantan Selatan semakin tumbuh menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan berikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada pemenang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan... Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tripakarta Tripa yang didirikan pada 21 Agustus 1978 oleh Insan Bank Negara Indonesia senantiasa menunjukkan kemajuan yang signifikan hingga berhasil menjadi perusahaan asuransi yang sehat, kokoh dan terpercaya yang diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional, sistem pelayanan terintegrasi, penerapan teknologi informasi terkini, serta kerjasama harmonis dan mutual dengan para mitra usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Guna meningkatkan kinerja, Tripa senantiasa menerapkan good corporate governance dalam penyelenggaraan perusahaan yang diarahkan kepada keunggulan kinerja, sumber daya dan layanan, termasuk di dalamnya upaya mewujudkan operasional perusahaan yang terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi, efisiensi operasional tanpa mengurangi produktivitas dan pelayanan serta peningkatan modal setor dan memperluas jaringan reasuransi nasional maupun internasional. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Tripa berhasil mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp883,61 miliar dengan total laba bersih setelah pajak mencapai Rp61,38 miliar. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Asuransi Tripakarta. Kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Tripakarta selaku peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi. Kami persilahkan kepada Bapak Kun Yulianto selaku Direktur Utama PT Asuransi Tripakarta untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kun Yulianto, Direktur Utama Asuransi Tripakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada Info Ekonomi dan Trans & Co atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kepada PT Asuransi Tripakarta. Kami tentu sangat berbangga atas penghargaan yang diberikan ini dan tentu menjadi motivasi kami ke depan untuk berkinerja lebih baik lagi. Penghargaan ini juga kami dedikasikan kepada seluruh nasabah kami, rekan bisnis, mitra kerja, broker, agen, dan seluruh masyarakat yang selama ini memberi kepercayaan dan dukungan kepada Asuransi Tripakarta. Kedepan, kami berharap kami bisa meningkatkan layanan lebih baik lagi dan menjadikan salah satu asuransi
yang mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Geseko Yulianto selaku Direktur Utama PT Asuransi Tripakarta. Dan saya ucapkan juga selamat kepada PT Asuransi Tripakarta atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori asuransi. Semoga Asuransi Tripa berhasil menjadi perusahaan asuransi yang kokoh, kuat, terpercaya, dan baik oleh masyarakat maupun di luar negeri. Baik, kita akan abadikan momen spesial kemenangan ini. Kami persilahkan kepada Bapak Kun Yulianto untuk menunjukkan sertifikatnya agar lebih terlihat. Boleh diangkat sedikit. Baik, silakan berikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih dan selamat kepada pemenang. Peraih Top Corporate Finance Award 2022 selanjutnya adalah Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa ini memulai bisnisnya pada 22 Oktober 2016 dan masyarakat luas mengenalnya dengan nama Bhinneka Life Indonesia. Sebagai perusahaan yang saat ini telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 42.700 pemegang polis, hingga kini Bhinneka Life Indonesia akan terus melakukan pembaruan dan pengembangan dalam produk dan layanan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan visi menjadi perusahaan asuransi jiwa kebanggaan Indonesia, Bhinneka Life Indonesia berkomitmen menjaga bumi pertiwi dan insan manusia yang ada di dalamnya, sebagaimana memberikan perlindungan kepada nasabah dan keluarga, serta melayani sesama dengan sepenuh hati. Hal ini dilakukan untuk membangun dan menjaga masa depan bersama, mewujudkan mimpi menjadi kenyataan dan harapan menjadi keberhasilan melalui jalinan persatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan terindah berdasarkan kebaikan yang hakiki. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bhinneka Life Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar Rp629,69 miliar dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai Rp59,56 miliar. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Bhinneka Life Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada PT Bhinneka Life Indonesia selaku peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi. Untuk itu kami mohon berkenan Ibu Diah Mardiasi selaku Director of Finance PT Bhinneka Life Indonesia untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arif Munajat, CEO Info Ekonomi ID, Bapak Tri Raharjo, CEO Trans & Co Indonesia, beserta seluruh jajaran manajemen dan pimpinan redaksi infoekonomi.id dan Trans & Co Indonesia. Saya mewakili seluruh jajaran manajemen beserta karyawan Bhinneka Life mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh infoekonomi.id kepada Bhinneka Life melalui penganugerahan penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 for Insurance kategori. Bhinneka Life sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional yang memiliki ragam produk dalam memberikan solusi proteksi bagi keluarga Indonesia, serta telah melindungi lebih dari 42.000 pemegang polis, senantiasa berkomitmen untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan agar tetap baik guna keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Di samping itu, kinerja keuangan yang baik juga menjadi dasar kami dalam penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, khususnya dalam hal kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah Bhinneka Life. Sejalan dengan komitmen Bhinneka Life untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, layanan pembayaran klaim tepat waktu selalu menjadi prioritas utama kami.
Dan hal tersebut dibuktikan dengan pembayaran klaim Bhinneka Life sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022 ini mencapai 578 miliar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi penganugerahan penghargaan ini yang sekaligus menjadi motivasi bagi kami seluruh insan Bhinneka Life untuk terus semangat menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia Mardiasi selaku Director of Finance PT Bhinneka Life Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada PT Bhinneka Life Indonesia atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022. Semoga Bhinneka Life dapat menjadi perusahaan asuransi jiwa kebanggaan Indonesia serta berkomitmen menjaga bumi pertiwi dan insan Indonesia yang ada di dalamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Baik, kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan untuk memberikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat sekali lagi. Peraih Top Corporate Finance Award 2022 adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan dana pensiun ini memulai bisnisnya pada tahun 1991 dan masyarakat luas mengenalnya dengan nama Indolife. Sebagai anggota kelompok usaha Salim Group yang berpusat di Jakarta, Indolife telah dipercaya memiliki kondisi keuangan yang kuat dan komitmen pelayanan yang prima bagi nasabahnya. Beroperasi atas dasar prinsip kehati-hatian dan soliditas manajemen yang arif, Indolife berkembang dan bertahan di dalam kancah kompetisi lembaga keuangan yang ketat. Kunci keberhasilan dalam menjalankan usahanya adalah low cost company, kemampuan untuk membuat program-program asuransi yang memberikan perlindungan bagi para nasabahnya, serta perlindungan finansial yang optimal menjadikan keunggulan Indolife selain pelayanan kemudahan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian klaim, serta mampu menyelesaikan segala tantangan, memberikan andil besar dalam menjaga kepercayaan nasabah selama ini. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Indolife berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 15,9 triliun rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 13,9 triliun rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Indolife Pensiun Tama. Kami ucapkan selamat kepada PT Indolife Pensiun Tama, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi. Dan kami persilahkan kepada Bapak Juli Priyatno selaku Direktur PT Indolife Pensiun Tama untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati Bapak Arif Munajat dan Bapak Tri Raharjo dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun masih secara daring, kita tetap dapat dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 yang diselenggarakan oleh redaksi infoekonomi.id dan Trans&Co Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini, cukup banyak tantangan industri asuransi alami. Kami bersyukur karena Indolife berhasil mencatat peningkatan kinerja keuangan dan berhasil mengupayakan digitalisasi dalam corporate brand awareness dan corporate image. Upaya-upaya tersebut tentunya untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi para nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan dan kami harap
Penghargaan ini membuat Indonesia semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dan panitia yang telah bersama-sama menyukseskan acara ini. Saya berharap kita semua dapat terus berkarya dan berkontribusi positif dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, kita akan menuju ke peraih Top Corporate Finance Award 2022. Dan ini dia. Sebagai anak perusahaan PT Taspen Persero yang berdiri sejak tanggal 26 Februari 2014, PT Asuransi Jiwa Taspen yang lebih dikenal dengan nama Taspen Life ini menyediakan beragam solusi produk asuransi jiwa kumpulan dan individu yang memiliki manfaat proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan, serta asuransi penyakit kritis. Dalam perkembangannya, Taspen Life yang telah berhasil meraih beragam apresiasi publik, kini memiliki perwakilan 54 kantor cabang dan 2 unit layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam upayanya untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terpilih dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Taspen Life berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 1,67 triliun rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 63,14 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 PT Asuransi Jiwa Taspen. Kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Taspen selaku peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori asuransi. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Ibnu Hashim selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat siang pada rekan-rekan dari Info Ekonomi dan Trans&Co dan Bapak Ibu semua penerima award di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat menghadiri acara penganugerahan award di Top Corporate yang diberikan oleh Info Ekonomi. Terima kasih atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 yang diberikan kepada kami Taspen Life, di mana kita mengetahui di tahun 2022 merupakan tahun yang menjadi tantangan bagi industri asuransi jiwa. Dengan ini membuktikan bahwa Taspen Life berhasil memberikan kinerja terbaik untuk capaian keuangan yang positif. Apresiasi ini diberikan kepada Taspen Life sebagai dasar motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan pelayanan bagi seluruh nasabah dan stakeholder kami. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu Hashim selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen. Dan saya ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Taspen atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori asuransi. Semoga Taspen Life dapat menjadi perusahaan asuransi jiwa terpilih dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas support dan dukungannya Bapak Ibnu Hashim. Iya.